Kami di sini akan menjelaskan tentang perbedaan antara ekonomi desa, ekonomi kreatif, serta ekonomi pariwisata. Dan perkenalkan, nama saya Destira Natasha Destuti dengan NIM 201910505036. Saya Devi Nurisma Azizia, NIM 201910501076. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu ekonomi desa. Kira-kira bagaimana ya pengertian dari ekonomi desa? Berdasarkan KBBI, desa memiliki pengertian sebagai satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga dengan adanya sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa. Masyarakat desa adalah kumpulan masyarakat yang tinggal dalam satu daerah yang sama, yang bersatu dan bersama-sama memiliki ikatan yang kuat. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang sangat jauh dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan. Kegiatan pada sektor perekonomian yang ada pada masyarakat pedesaan susah untuk dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Ekonomi desa dapat diartikan sebagai perekonomian yang dihasilkan dari kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi yang ada pada daerah pedesaan. Dan perekonomian pedesaan yaitu perekonomian yang dihasilkan dari hasil produksi di daerah pedesaan itu sendiri. Hasil dari kegiatan produksi tersebut akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Mayoritas penduduk pedesaan di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor agraris, yaitu sektor pertanian. Hasil atau produk pertanian yang ada memiliki peran penting bagi masyarakat pedesaan, seperti sebagai bahan baku kegiatan industri, baik industri besar, menengah, bahkan hingga industri kecil maupun rumah tangga. Sebagian besar masyarakat pedesaan melakukan kegiatan ekonomi dengan industri rumah tangga. Industri rumah tangga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perekonomian yang berdiri sendiri atau dilakukan perorangan dan tidak berasal dari anak perusahaan. Lalu, bagaimana prinsip dari ekonomi desa? Pertama, partisipasi. Desa merupakan sekumpulan manusia dan keluarga yang tinggal jauh dari kota. Masyarakat pedesaan masih menjunjung tinggi gotong royong dan persatuan yang ada, sehingga diharapkan perekonomian desa yang ada bisa menjadi maju dengan adanya partisipasi masyarakat. Masyarakat desa harus mampu bersikap dan berperan aktif agar dapat meningkatkan perekonomian desanya. 2. Keterbukaan. Daya keterbukaan merupakan salah satu hal wajib yang ada dalam pemerintahan, karena unsur ini merupakan unsur yang sangat penting. Adanya keterbukaan dapat membuat masyarakat dalam sebuah daerah lebih mudah untuk menjalankan program yang ada. Dalam pengelolaan ekonomi desa, tentu harus ada keterbukaan atau transparansi pada setiap pelaku ekonomi. Keterbukaan yang ada dapat berupa keterbukaan yang meliputi pembangunan, pemilihan kader program, pelaksanaan program, pendanaan, serta hal penting lainnya. Ketiga, bisa dipertanggungjawabkan. Pada proses perencanaan dalam program perekonomian desa tentunya harus bisa dipertanggungjawabkan segala hal yang ada agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan. Selain proses perencanaan, proses yang lain juga tidak kalah penting, seperti proses pelaksanaan, hingga proses evaluasi juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, berkelanjutan. Pada program peningkatan perekonomian desa yang sudah direncanakan, tentu harus dapat berlangsung dan dimanfaatkan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara permanen, sehingga tidak pada satu periode saja.
Oleh sebab itu, unsur yang ada pada desa harus mampu membuat program peningkatan perekonomian desa yang memiliki jangka panjang bagi perekonomian itu sendiri. Yang kelima, bisa dinikmati masyarakat. Sasaran pada pembangunan ekonomi harus disesuaikan agar hasil yang didapatkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Contohnya yaitu adanya produk hasil dari pengelolaan potensi wisata di desa. Warga desa yang ada tentunya bisa merasakan manfaat dari adanya pengelolaan desa wisata tersebut. Perekonomian desa dapat juga memiliki pengertian sebagai suatu perangkat aturan yang mengatur atau mengikat serta harus dipatuhi oleh masyarakat. Materi selanjutnya yaitu ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif mulai muncul dan berkembang pada tahun 1990-an dengan tujuan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berlandaskan kreativitas. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Agung Pacasunesmo 2014, ekonomi kreatif merupakan ekonomi gelombang keempat yang mana kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan. Bermula dari gelombang ekonomi ke-1, yaitu era pertanian, di mana telah mengubah manusia untuk meninggalkan cara-cara lama dan beralih pada orientasi yang lebih modern, di mana era industrialisasi untuk gelombang ekonomi 2 dimulai. Selanjutnya, perkembangan sejarah manusia terus melahirkan perubahan orientasi gelombang ekonomi yang memunculkan penemuan teknologi-teknologi baru yang canggih. Era ini dinamakan era informasi yang merupakan gelombang ekonomi ketiga. Dengan adanya perkembangan ini, manusia menjadi semakin berkembang dengan aktif dan produktif dalam menciptakan penemuan-penemuan baru sehingga muncullah persaingan dalam kompetisi pasar. Kondisi ini menyadarkan negara-negara maju bahwa bidang industri tidak cukup untuk menopang ekonomi di negaranya. Karena saat ini, yang terpenting adalah sumber daya manusia yang kreatif. Dengan daya pikir yang kreatif, maka akan memunculkan inovasi-inovasi baru yang dapat menjadi penyelesaian dalam kompetisi pasar. Selanjutnya, dasar ekonomi kreatif. Dasar ekonomi kreatif mencakup 3 hal pokok, di antaranya yang pertama, kreativitas. Kreativitas merupakan suatu proses atau kemampuan dalam menghasilkan sesuatu pemikiran atau produk yang bersifat unik, baru, dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Seseorang yang memiliki kreativitas dan merealisasikannya harus dapat bertanggung jawab atas pemikiran atau idenya tersebut. Yang kedua, inovasi. Inovasi merupakan hasil dari sebuah kreativitas. Biasanya, seseorang menginovasi suatu produk atau pemikiran yang sudah ada dan kemudian mentransformasikannya ke dalam suatu produk atau pemikiran yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan memiliki nilai guna yang lebih. Penemuan tidak dilakukan dengan instan, melainkan harus melalui sebuah proses. Seorang penemu dipastikan adalah seseorang yang kreatif, karena ia telah menggunakan idenya untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Ekonomi kreatif merupakan peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk memajukan dan mendorong sumber daya manusianya untuk menghasilkan pemikiran dan produk yang kreatif. Terdapat 5 pilar ekonomi kreatif yang harus lebih diperkuat. Di antaranya, pertama, sumber daya. Sumber daya manusia berperan sebagai media dalam mengaplikasikan kreativitas. Sedangkan sumber daya alam diperlukan sebagai penunjang dalam menghasilkan suatu produk yang berbasis ekonomi kreatif. Kedua, industri. Industri merupakan kegiatan masyarakat
yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi, serta konsumsi produk atau jasa. Adanya persaingan di antara para pelaku industri memerlukan adanya upaya agar terbentuk struktur pasar ekonomi kreatif. Ketiga, teknologi. Teknologi berfungsi sebagai perangkat atau media bagi peningkatan landasan ilmu pengetahuan. Teknologi dapat dipakai dalam berkreasi, memproduksi, berkolaborasi, mencari informasi, distribusi, dan sarana bersosialisasi. Dalam ekonomi kreatif, peran teknologi sangatlah penting untuk menunjang proses ekonomi agar menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Institusi. Institusi dalam pilar ekonomi kreatif diartikan sebagai tatanan sosial di mana termasuk di dalamnya adalah kebiasaan, norma, adat, aturan, serta hukum yang berlaku. Kelima, lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang memiliki peran dalam menyediakan dana kepada pelaku industri yang memerlukan modal dalam pengembangan ekonominya. Kelebihan ekonomi kreatif. Yang pertama, sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan. Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang terbarukan dan tidak terbatas. Hal ini karena kreativitas memiliki sifat yang adaptif terhadap berbagai perubahan, seperti perubahan ekonomi dan perubahan kondisi alam di Indonesia. Kedua, inovasi berkembang dengan cepat. Sebagai konsep ekonomi yang berbasis pada kreativitas, maka akan muncul inovasi-inovasi baru yang akan mempermudah aktivitas ekonomi manusia. Ketiga, terciptanya lapangan pekerjaan baru. Seiring dengan meningkatnya inovasi baru, maka bisnis atau lapangan pekerjaan baru pun akan muncul. Kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. 4. Kreativitas semakin meningkat. Para pelaku ekonomi akan terus terdorong untuk menghasilkan ide yang kreatif dan unik dan belum pernah ada sebelumnya. Hal ini sebagai dampak dari adanya persaingan antar pelaku ekonomi untuk mempertahankan eksistensinya dalam bidang ekonomi. 5. Kualitas suatu produk meningkat. Adanya persaingan antar pelaku ekonomi juga membuat mereka berkompetisi untuk menghasilkan produk yang lebih berkualitas agar masyarakat tetap membeli produk dari mereka. 6. Pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Ekonomi kreatif diharapkan dapat membuat ekonomi, khususnya di Indonesia, terus meningkat dengan adanya pola pikir yang kreatif pada setiap lapisan masyarakat. Kekurangan ekonomi kreatif. Pertama, di Indonesia, pengembangan ekonomi kreatif masih belum optimal karena pelaku ekonomi terkadang takut akan resiko dan tantangan yang akan dihadapi. Kedua, pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif belum optimal karena infrastruktur yang belum memadai, mahalnya mesin produksi, dan lain-lain. Ketiga, kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif di dalam dan di luar negeri. 4. Lemahnya institusi industri kreatif, terutama disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing-masing subsektor industri kreatif. 5. Minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif. 6. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Materi selanjutnya yaitu ekonomi pariwisata. Pariwisata tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, utamanya di bidang ekonomi. Ekonomi dalam sektor pariwisata dapat dikatakan sebagai ekonomi industri
destinasi terbesar bagi beberapa negara, termasuk Indonesia. Dapat dikatakan demikian karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai macam wisata alam maupun buatan di dalamnya. Peningkatan sektor pariwisata dapat terlihat dalam jumlah kunjungan turis serta pendapatan yang dihasilkan dari datangnya turis internasional. Selain itu, jumlah wisatawan domestik yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah tempat wisata mengindikasikan bahwa ekonomi dan pariwisata tidak dapat dipisahkan. Kelebihan ekonomi pariwisata. Pertama, pariwisata merupakan sektor penghasil devisa yang cukup besar. Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintah dapat diuraikan menjadi dua, yaitu kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh Dinas Pendapatan suatu destinasi. Sedangkan kontribusi tidak langsung berasal dari pajak atau bea cukai barang-barang yang diimpor dan pajak yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung. Kedua, pariwisata memainkan peranan penting dalam mendorong investasi pada infrastruktur baru dan persaingan antar perusahaan lokal dengan perusahaan di negara turis lainnya. Kekurangan ekonomi pariwisata. Pertama, terjadinya leakage impor dan ekspor. Leakage impor merupakan pengeluaran impor untuk peralatan makanan dan minuman serta produk-produk lainnya yang tidak bisa dipenuhi oleh negara tujuan wisata yang sesuai dengan standar pariwisata internasional. Sedangkan leakage ekspor adalah aliran keluar keuntungan yang diraih oleh investor asing yang mendanai resort dan hotel. Para investor asing mentransfer penerimaan atau keuntungan pariwisata keluar dari negara tujuan wisata. Kedua, keberadaan paket wisata yang serba inklusif dalam industri pariwisata, di mana segala sesuatu tersedia, termasuk semua pengeluaran didefinisikan menurut ukuran turis internasional, dan memberikan lebih sedikit peluang bagi masyarakat daerah untuk memperoleh keuntungan dari pariwisata. 3. Kebobolan atau enclave tourism yang sering diasosiasikan bahwa sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan. Contohnya yaitu sebuah perjalanan wisata dari manajemen kapal pesiar di mana mereka hanya singgah pada sebuah destinasi tanpa melewatkan malam atau menginap di hotel-hotel yang telah disediakan industri lokal. Sebagai akibatnya, dalam kedatangan wisatawan kapal pesiar tersebut, manfaatnya dianggap sangat rendah atau bahkan tidak memberikan manfaat secara ekonomi.